Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua. Kami bertiga dan juga Kak Fitri, Kak Chelsea, dan Kak Tasya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar perkembangan. Maka dari itu, simak penjelasan kami ya. Hakikat perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Menurut Werner dalam Sunarto dan Hartono tahun 2008, bahwa perkembangan sesuai dengan prinsip ortogenetis, yaitu perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai kepada keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Jadi kakak-kakak, pada hakikatnya perkembangan merupakan suatu proses perubahan pada seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Kemudian ada 3 konsep hakikat perkembangan. Konsep yang pertama adalah konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi. Tokoh konsepsi asosiasi adalah John Locke. Menurut teorinya, yaitu tabula rasa, bahwa bayi itu adalah laksana kertas putih yang bersih yang belum terisi apa-apa. Lalu sedikit demi sedikit, kertas putih itu terisi melalui pengalaman-pengalaman yang didapatkan anak yang kemudian dapat membentuk perilaku anak. Kemudian konsepsi neo-asosiasi. Thorndike juga berpendapat bahwa perkembangan itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, akhirnya membentuk tingkah laku yang kompleks tetapi khas. Konsepsi yang kedua adalah konsepsi Gestalt dan Neo-Gestalt. Salah satu tokoh Gestalt adalah Wertheimer. Yang terpenting dari konsep ini, yakni perkembangan itu bukan bagian-bagian tetapi secara keseluruhan. Konsepsi ini mendasarkan pada terjadinya pengamatan. Beliau berpendapat bahwa pengamatan mengandung hal penting yang melebihi jumlah unsur-unsur. Selanjutnya, konsep Neo-Gestalt yang salah satu tokohnya adalah Kurt Lewin dengan teorinya yaitu stratifikasi. Menurut teorinya, bahwa pribadi manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan atau strata. Makin dewasa seseorang, maka makin bertambah lapisannya. Konsep yang terakhir adalah konsepsi sosiologisme. Tokoh konsepsi ini adalah Mark Bedwin. Menurutnya, anak itu pada mulanya adalah asosial atau belum mengenal norma-norma sosial yang dalam perkembangannya berubah ke arah sosial. Melalui proses imitasi, adaptasi, dan seleksi, anak meniru segala tingkah laku orang dewasa. Secara umum, perkembangan memiliki ciri-ciri yaitu terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan psikis, terjadinya perubahan dalam proporsi fisik dan psikis, lenyapnya tanda-tanda yang lama, dan diperolehnya tanda-tanda yang baru. Materi selanjutnya mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan diartikan sebagai hal atau keadaan tumbuh, sedangkan perkembangan diartikan sebagai kemajuan dan lain sebagainya. Pertumbuhan dapat diartikan pula sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah, yang herediter dalam membentuk proses aktif secara berkesinambungan. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan, sementara perkembangan ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Korelasi antara pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada aspek-aspek perkembangan. Di sini ada 7 aspek. Yang pertama ada aspek fisik, aspek intelijensi, aspek emosi, aspek sosial, aspek bahasa, aspek bakat, dan aspek sikap atau nilai.
Nah, yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik ini perkembangan terjadi pada fisik. Perkembangan fisik manusia terjadi dari masa pra-lahir dan terus berlangsung sampai setelah lahir. Kedua, ada aspek intelijensi. Menurut Calvin 2002, intelijensi adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kemudian selanjutnya ada aspek emosi. Dalam KBBI, tim penyusun kamus 2005, emosi diartikan dengan 3 arti, yaitu yang pertama, ucapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Kedua, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif. Dan yang ketiga ada amarah. Kemudian yang keempat ada aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam sosial. Di sekolah anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap dan nilai-nilai. Kemudian selanjutnya ada aspek bahasa. Melalui menangis, bayi ingin menyampaikan pesan kepada orang tua bahwa ia lapar, tidak nyaman, takut, gelisah, sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek bakat dalam KBBI, tim penyusun kamus 2005, salah satu arti bakat adalah dasar atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Dan selanjutnya yang terakhir ada aspek sikap. Dalam hal ini, dalam mendidik anak dan urgensinya terhadap perkembangan moral anak, maka seharusnya orang tua menjadi uswah hasanah yang memberikan suri teladan. Kemudian keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Menurut Yusuf dan Sugandi 2018 menyebutkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor genetika dan faktor lingkungan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya mengenai prinsip-prinsip perkembangan menurut Yusuf dan Sugandi pada tahun 2018. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fase-fase perkembangan manusia. Sebelumnya, ada yang tahu tidak ya tahap-tahapan perkembangan manusia dalam buku Lifespan Development oleh John Centrock? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi, untuk fase-fase perkembangan manusia, yang pertama itu ada periode prakelahiran, di mana masa pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku yang dihasilkan kira-kira dalam periode 9 bulan. Kemudian, yang kedua pada masa bayi, di mana masa ini merentang dari kelahiran 18 hingga 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Yang ketiga yaitu masa awal anak-anak. Periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Jika telah memasuki kelas 1 sekolah dasar, maka secara umum mengakhiri masa awal anak-anak. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu masa pertengahan dan akhir anak, di mana usia kira-kira 6 hingga 11 tahun yang kira-kira setara dengan tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Kemudian masa remaja, periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, sehingga pemikirannya itu sudah logis, abstrak, dan idealistis. Kemudian semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Selanjutnya, masa awal dewasa.
Periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan masa pemilihan pasangan. Selanjutnya ada masa pertengahan, periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 tahun hingga 45 tahun, dan usia 60 tahun ini. Ini masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi serta sosial, seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Kemudian masa akhir dewasa. Periode ini perkembangan yang bermula pada usia 60 atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupannya, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial baru.